Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin ketua kelasnya bisa siapkan dulu kelasnya. Attention please. Stand up please. Exit all senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we study, let's get convert. Let's begin. Babies. Nah, sebelum kita mulai, saya absen dulu nah. Naura Masagen ada? Ahmad Fasa Amal, Aiko, Aisyah Syakila, Safwan, Saskia, Saskia, Yazid. Oke. Jadi satu yang tidak hadir di. Ada yang tahu apa pembelajaran kita pada hari ini? Termokimia. Termokimia. Kita perlihatkan dulu nah. Betul ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar termokimia? Iya kan. Nah, pembelajaran kita minggu lalu kan sudah saya singgung beberapa pembelajaran terkait termokimia. Apa itu termo? Panas. Suhu, Panas. suhu. Suhu. Apa bedanya panas suhu? Panas itu kalor. Kalau suhu Nah, apa bedanya panas suhu Suhu itu kalor? bisa dingin, bisa dingin, bisa panas. Kalau kalor panas doang. Panas saja. Panas saja kalau kalor. Suhu bisa dingin, Bisa panas. panas. Termokimia berarti kalau termo itu membahas tentang suhu ataupun kalor ataupun panas. Terus kimia apa? Perubahan kimia. Ya, reaksi kimia. kimia. Jadi pada dasarnya termokimia itu membahas tentang terkaitan reaksi kimia dengan kalor ataupun panas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kata-kata hari ini. Ada yang bisa baca? Yang bahasa Inggrisnya dulu. A active flame followed a tiny spark. Apa artinya? Kobar api yang besar berawal dari percikan kecil. Ada yang bisa jelaskan maksudnya? Coba angkat tangan yang mau menjelaskan. Apa maksudnya ini kata-kata? Oke. Kesuksesan bisa diraih dari hal-hal kecil, contohnya disiplin dan lain-lain. Ada lagi jawaban lain? Yazid. Hasil yang besar bisa diraih dari langkah yang kecil. Hasil yang besar bisa diraih dari langkah yang kecil. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Dua saja. Saya simpulkan saja nah. Intinya kata-kata hari ini itu betul. Kobaran api yang besar berawal dari percikan yang kecil. Maksudnya itu sesuatu hal yang besar sudah anggaplah prestasinya kalian lah, atau kayak orang bintang-bintang kayak misalnya Messi toh, sukses dan lain-lain, itu pasti berawal dari hal-hal kecil saja dulu. Jadi tidak ada hal yang besar itu tiba-tiba terjadi. Pasti selalu berawal dari hal-hal kecil yang dilakukan. Paham? Paham. Sebelum kita lanjut, saya mau bagi kelompok dulu menjadi 5. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Nah, jadi lihat kelompoknya nah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ingat sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4, 5. Oke? Ya, silahkan pindah ke tempatnya masing-masing. Gimana kelompok 5 kan? Satu sini. Oke, kita lanjut.
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa bacakan? Satu orang? Silahkan, kasih besar-besar suaranya, nah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menganalisis reaksi eksoterm dan endoterm di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu membedakan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu memaparkan hasil entalpi reaksi berdasarkan percobaan atau studi kasus. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis reaksi eksoterm dan endoterm di lingkungan sekitar. Jadi nanti setiap kelompok akan silahkan berdiskusi terkait apa sih contoh-contohnya reaksi eksoterm di lingkungan sekitar, apa contoh-contohnya reaksi endoterm di lingkungan sekitar. Terus yang kedua itu diharapkan siswa mampu membedakan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Saya lihat ini ada beberapa yang bawa botol-botol sistem tertutup, ada beberapa botol-botol yang sistem terisolasi juga. Nah, kita lihat apa sih bedanya. Terus yang ketiga, siswa mampu memaparkan hasil entalpi reaksi berdasarkan percobaan atau studi kasus. Nanti saya akan kasihkan studi kasus atau beberapa contoh. Nanti adik-adik sekalian akan hitung berapa sebenarnya entalpi reaksi yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Paham? Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Mungkin pernah dilihat ini. Gambar apa ini? Kopi panas. Kenapa bilang panas? Ada uapnya toh? Ketika kopi ini saya tuang, bisa tertumpah tidak? Bisa toh? Terus panasnya bisa keluar tidak? Bisa. Pernah minum kopi semua toh? Pernah. Atau ada yang tidak suka kopi sini? Ada tuh tim benci kopi, 3 orang. Pilih kopi atau matcha? Ya, sesuai selera toh? Sesuai selera. Gambar kedua. Botol aqua. Seberapa sering kalian pakai botol ini? Oke. Kan tertutup ini loh. Kalau saya tuang, kira-kira tumpah tidak? Tidak. Kalau misalnya saya kasih masuk air panas, bagaimana rasanya? Panas tidak kalian rasa di luar? Panas toh? Apa bedanya gambar 1, gambar 2? Ini bisa tumpah airnya, kalau ini tidak. Tapi bisa sama-sama keluarkan panas. Oke. Lanjut terakhir. Gambar apa ini? Siapa yang bawa termos? Ada yang bawa termos? Saya. Bisa tahan panas tidak? Bisa, tidak dingin, tidak panas. Bisa tumpah tidak? Tidak toh? Jadi, ada bisa sebutkan tidak perbedaannya dari ketiganya ini? Kalau tahan panas, Ini tahan panas. Jadi kalau dibakar? Intinya, semisal kita masukkan air panas ke dalam, berapa lama kira-kira tahan panasnya? sampai 12 jam. Tergantung. Kalau misalnya saya masukkan air panas ke sini, tahan berapa lama? Yang sini, yang ini. Tergantung suhunya. Lebih tahan mana? Yang ini atau ini? Termos toh? Berarti bisa diibaratkan bahwa panasnya tidak akan ke atau sukar keluar. Oke. Terus kita lihat lagi. Apa yang Anda rasakan jika mendekatkan tangan ke gambar ini? Apa ya? Panas? Inti aja ya. Kalau gambar ini? Kenapa beda? Beda suhunya. Satu apa? Satu bersuhu tinggi, satu bersuhu rendah. Apa bedanya suhu tinggi, suhu rendah? Nanti kita dalami lagi. Nah, sekarang silakan
diskusikan setiap kelompoknya apa yang membedakan dari setiap gambar tersebut. Kan ada tadi 3 gambar toh yang di awal. Terus ada gambar kedua es batu sama api. Silakan tuliskan di bukunya masing-masing terkait apa bedanya, kenapa bisa beda. Semisal kayak gambar tadi, kenapa bisa ada api unggun, kenapa rasanya panas, kenapa es batu rasanya dingin, apa sebenarnya yang terjadi. Terus cari apa bedanya dari 3 sistem tadi toh. Ada yang bisa tumpah, ada yang bisa mengeluarkan panas, ada yang tidak bisa. Silakan didiskusikan. Kalau ada mau ditanya langsung saja angkat tangan nah. Saya kasih waktu 15 menit. Apa yang membedakan dari setiap gambar tersebut? Baru itu tuh terisolasi. Kalau es itu dia dari air. Terus selanjutnya itu apa ya? Ada mau ditanyakan? Apa mau tanyakan? Sebutkan contoh lainnya nah selain api dan es tadi. Karena memiliki suhu di bawah titik beku air atau 0 derajat Celcius. Itu es. Catat. Molekul airnya bergerak. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan teori atau tidak yang mau dapatkan. Ada mau ditanyakan? Jadi jelas di bedanya es batu. Jelas. Es batu api. Coba cari contoh lainnya selain api dan es batu yang mirip-mirip itu. Mau cari contohnya Kak? Coba cari contoh lainnya. Dari air menjadi garam. Air menjadi garam. Air laut menguap. Kan dia panasnya itu masuk. Masuk kemana panasnya? Masuk ke air. Air atau garamnya? Kan itu kalau Ada itu dibilang sistem, ada dibilang lingkungan. Harus kalian tentukan dulu yang mana sistemnya, yang mana lingkungannya. sistemnya itu garam. Sistemnya garam, berarti garamnya yang menyerap panas atau kalor. Kalau dia menyerap berarti Kalau dia menyerap berarti dia endoterm. endoterm. Sesuai dengan literatur buku toh. Nah, itu catat. Nanti paparkan nanti di depan. Nah, perhatiannya dulu perhatiannya. Coba kita lihat, kita dengar paparannya setiap kelompok. Minimal sebutkan satu contoh yang tidak umum terkait contoh selain api dan es yang di atas. Ada mau pertama mau paparkan? Kelompok 6 dulu. Oh, sorry, kelompok 5. Baik, kami dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan contoh tentang exoterm dan endotherm. Jadi kami mengambil contoh garam laut yang dimana di sini ada 2, yaitu air laut yang menjadi sistem dan garam yang menjadi sistem, terus lingkungannya air laut yang dimana itu bersifat endoterm atau dia menyerap panas. Jadi panasnya itu dari luar masuk ke air laut berkristal menjadi garam. Jadilah endoterm. Oke, sudah? Beri dulu aplaus untuk kelompok 5. Oke, coba kita lihat contoh lain lagi. Ada kelompok lain mau menjelaskan? Yang masuk kelompoknya, ini dulu tadi. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjela Haurul dari kelompok 4. Jadi contoh yang kami ambil itu adalah fotosintesis. Contohnya tanaman itu menyerap kalor dari cahaya matahari dan mengubah air dan CO2 itu menjadi glukosa. Apakah itu eksoterm atau endoterm? Endoterm. Endo? Itu tanaman. Oke, beri aplaus dulu kelompok 4. Oke. Dari 2 kelompok tadi sudah bagus sekali jawabannya dan sudah beda contohnya toh. Jadi lebih variatif lagi contoh-contoh yang kita tahu terkait eksoterm dan endoterm. Kelompok lain lagi ada? Kelompok 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arkan Fatsar dari kelompok 1 akan memberikan contoh-contoh dari endotorm dan exotorm. Adapun contoh dari endotorm itu saat menjemur baju, sistemnya yaitu baju dan lingkungan yaitu cahaya serta suhu di sekitar pakaiannya. Jadi penjelasannya yaitu baju dapat menyerap kalor sehingga ia termasuk exotorm. Oke, 2 contoh, Dik. Beri dulu aplaus untuk kelompok 1. Oke, tadi contohnya kelompok 1 itu menjemur pakaian. Dia katakan bahwa pakaiannya itu sistem, sedangkan lingkungan itu udara dan entahkah talinya atau besi. Pada saat menjemur pakaian, pakaian akan menyerap energi panas matahari sehingga sistem yang baju itu akan menyerap kalor. Itu reaksi apa tadi Anda bilang? Endoterm. Terus suhu tubuh ya di daerah dingin, suhu tubuh akan mengeluarkan uap panas sehingga itu termasuk reaksi exoterm. Siapa sistemnya? Manusia tubuhnya. Oke, baik. Masih ada contoh lain yang berbeda atau anti mainstream? Oke, silahkan Yasid. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Ahmad dari perwakilan kelompok 3. Jadi contoh yang saya ambil dari exoterm dan endoterm itu contohnya adalah matahari dan bumi. Mungkin secara umum sudah kita ketahui bersama di mana matahari atau exoterm itu melepaskan reaksi fusi nuklir menuju ke bumi, dan bumi itu menyerap reaksi fusi nuklirnya, dan itu ada di bumi akan memicu proses endoterm. Kemudian di matahari akan memicu proses exoterm. Jadi matahari melepaskan kalor dan bumi yang menyerap kalornya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali tahu jawabannya. Betul tanya. Kita sudah paparkan beberapa contoh terkait reaksi exoterm, reaksi endoterm. Tapi sebelumnya sudah paham apa itu exoterm, endoterm? Paham. Pasti sudah paham pada saat diskusinya adik-adik sekalian. Coba kita perhatikan dulu di depan. Saya jelaskan sedikit terkait materi kita pada hari ini. Jadi berawal dari hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Jumlah energi total sebelum dan sesudah proses selalu tetap. Maksudnya ini dia hukum termodinamika 1 mengatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa diubah dalam bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Contohnya tadi energi kimia menjadi energi panas, ataupun lampu energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Terus apa lagi? Kipas angin energi listrik menjadi energi kinetik. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Kita bahas sistem dan lingkungan. Tadi ada yang ingat 3 contoh yang tadi tuh? Ada termos, ada gelas kopi, dan botol yang tertutup. Sistem adalah bagian yang diamati, sementara lingkungan adalah sekitarnya. Sistem terbuka bertukar materi dan energi. Contohnya gelas tanpa tutup dengan uap dan keluar. Tadi sudah dipaparkan semua toh? Sudah benar semua juga. Ada sistem tertutup, itu hanya energinya saja yang bisa keluar, sedangkan cairannya tidak bisa keluar atau materinya tidak bisa keluar. Sedangkan sistem terisolasi itu sama sekali tidak ada pertukaran energi yang keluar ataupun materi yang keluar. Itulah bedanya 3 sistem tadi. Ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, kita lanjut. Ini yang kita bahas tadi toh, contoh-contohnya. Ada yang disebut namanya reaksi eksotermik atau exoterm, dan ada reaksi endoterm. Seperti yang tadi contohnya, api itu termasuk reaksi exoterm karena dia melepaskan kalor atau panas. Sedangkan es batu mencair itu dia reaksi endoterm karena dia menyerap kalor. Reaksi eksotermik melepaskan kalor dan menurunkan entalpi sistemnya. Sedangkan endotermik menyerap kalor dan menaikkan entalpi sistemnya. Paham? Nah, kita coba
Boji HP semua toh? Coba scan dulu di atas. Kita gunakan dulu lab virtualnya. Ini lab virtual hanya untuk memperlihatkan bagaimana prosesnya sebenarnya itu reaksi eksoterm dan endoterm. Seperti apa itu kalor itu lepas, seperti apa itu kalor diserap sama sistem. Sudah di scan semua? Sudah. Saya kasih lihatnya, saya kasih lihat. Coba lihat. Saya juga mau lihat dulu yang mana kah? Yang ini ya? Begini tampilannya toh? Jelas toh? Jadi di sini itu menyimbolkan energi panas atau kalor, entalpi. Entalpi kan sama dengan kalor. Jadi ketika dipanaskan, anggaplah siapa sistemnya di sini? Air. Kalau yang di sini siapa sistemnya? Minyak. Jadi ketika dipanaskan, air akan menyerap kalor dari pemanasnya toh? Berarti dia reaksi apa kalau menyerap kalor? Endoterm. Tapi ketika didiamkan, ada tadi uapnya ini. Coba uapnya naik sendiri toh? Kalau ketika didiamkan, dia eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Di mana minyaknya akan melepaskan kalor atau energi. Ketika energinya terlepas itu disebut reaksi eksoterm. Kalau dia menyerap tadi ketika dipanaskan, dia endoterm. Paham? Kalau didinginkan, kan lagi panas-panasnya suhunya nih. Nah, energinya turun toh? Tergantung. Jadi kita menentukan dia eksoterm atau endoterm itu tergantung sistemnya yang mana. Kalau sistemnya yang ini, mana lihat dia menyerap atau melepaskan kalor. Kalau sistemnya ini, kita lihat dia menyerap atau melepaskan kalor. Walaupun kita tidak praktikum langsung, kita bisa praktikum virtual setidaknya. Kita lanjut terakhir. Nah, waktunya quiz. Silakan taruh HP-nya dulu semua, taruh HP-nya. B hanya bisa diubah bentuknya. Apakah benar? Oke. Siap. Set. Belakang. Dengan penyerapan kalor oleh peningkatan suhu lingkungan. Bukan. A atau C? C, peningkatan suhu lingkungan. Yang lain sama? C. Tepuk tangan. Soal ketiga. Belum nih. Persamaan termungkin menunjukkan apa? Perubahan energi dalam bentuk 2-1. Lanjut. B. Menurut hukum Hess, perubahan entalpi tidak dipengaruhi oleh laju reaksi. Apakah benar atau salah? Oke, B. 3-1. Oke, lanjut. Set. Ya, kelompok 2 tuh langsung menjawab. Apa tadi? Bukan tuh apa? Salah. Oke, jawabannya D. Apakah pertanyaannya energi ikatan digunakan untuk apa? Memutuskan ikatan dalam zat. 5 di pertanyaan hari ini. Jadi kelompok 4 yang menang. Silakan scan dulu isi refleksinya sambil saya kasih hadiah untuk kelompok 4. Ya, silakan isi refleksinya. Sudah. Siapa yang belum selesai?
Sudah semua? Sudah semua? Oke, silakan perhatikan dulu di depan. Setelah mengisi refleksi pada hari ini, saya minta tolong dulu satu orang simpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau? Oke, Fafa. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran sehari ini bahwa ternyata di dalam ilmu kimia itu kita mempelajari tentang perpindahan kalor yang keluar dan makin masuk. Nah ternyata ada namanya endoterm sama exoterm. Nah ketika kalor itu masuk, artinya dia exoterm. Endoterm, kalau kalor yang keluar berarti dia exoterm. Jadi sama seperti kita ketika berada dekat dengan api pun, maka kita pasti akan merasakan panas karena apinya keluar. Nah itulah disebut dengan exoterm. Jadi segala sesuatu ketika kita merasakan panas itu ada hubungannya dengan termokimia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk Fafa. Oke, jadi sama halnya yang dikatakan tadi Fafa. Termokimia mempelajari kalor dalam reaksi kimia, termasuk perubahan entalpi pada reaksi eksotermik dan endotermik. Yang penting untuk memahami energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun interaksi kita terhadap suhu ataupun panas itu pasti ada hubungannya dengan termokimia. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu saja pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan minggu depan kita akan bahas terkait penentuan entalpi reaksi. Jadi silahkan dibaca-baca memang materinya terkait bagaimana caranya menghitung entalpi reaksi, entahkah itu kalorimetri, energi ikatan, hukum Hess, dan juga berdasarkan data entalpi pembentukan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Kalau tidak ada, silahkan ketua kelas bisa siapkan. Attention please. Stand up please. Say greeting to all teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. After the study, let's pray to God. Stand again. Okay, finish. Terima semangat. Oke, terima kasih juga. Belajar baik-baik nah.